Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Amar dalam pembelajaran prakarya kelas 7 semester 2 bagian yang kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang prinsip kerajinan bahan limbah. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Yang kedua, contoh proyek kerajinan limbah lunak. Yang ketiga, kemasan produk kerajinan bahan lunak. Proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Yang dimaksud dengan produk kerajinan limbah lunak ialah limbah lunak organik dan anorganik. Sudah banyak orang yang memanfaatkan limbah organik ini untuk bahan kerajinan. Teknik pembuatan pun bervariasi dan temuan model baru pun bermunculan dari waktu ke waktu. Pembuatan kerajinan di setiap wilayah berbeda-beda dan mempunyai ciri khas masing-masing. Ini dikarenakan limbah organik di setiap daerah yang berbeda-beda pula. Proses pembuatan kerajinan bahan limbah lunak harus mengacu pada syarat-syarat perancangan benda kerajinan, yakni antara lain: yang pertama, utility atau kegunaan, yaitu benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis dan dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, comfortable atau kenyamanan, yaitu benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Yang ketiga, safety atau keamanan, yaitu benda kerajinan harus aman dan tidak membahayakan pemakainya. Yang keempat adalah estetik atau keindahan, yaitu benda kerajinan harus mempunyai daya tarik dibandingkan benda-benda biasa dengan menambahkan ornamen dan hiasan yang indah. Kemudian cara pengolahan limbah bisa dilakukan dengan manual maupun dengan alat atau mesin yang prosesnya sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilahan bahan limbah, yaitu melakukan seleksi mana yang bisa digunakan, mana yang dibuang. Yang kedua, pembersihan bahan limbah lunak, yaitu melakukan pembersihan limbah dari sisa-sisa bahan yang dimanfaatkan sebelumnya. Yang ketiga, pengeringan bahan limbah lunak, yaitu dengan cara melakukan pengeringan bahan agar tidak mudah rusak atau busuk. Yang keempat, pewarnaan bahan limbah lunak, yaitu pewarnaan yang dilakukan pada bahan limbah lunak yang sudah kering. Yang kelima, pengeringan setelah pewarnaan, yaitu melakukan proses pengeringan bahan limbah setelah diberi warna. Yang terakhir yaitu finishing atau proses akhir, yaitu kegiatan melapisi, memperindah, dan menghias. Contoh proyek kerajinan limbah lunak. Pengolahan limbah lunak yang kreatif dan inovatif akan menghasilkan produk kerajinan yang bernilai jual tinggi. Contoh kerajinan dari limbah lunak organik dan anorganik. Yang pertama, kerajinan limbah organik. Contoh yang pertama adalah kerajinan tas dari pelepah pisang. Contoh yang kedua adalah kerajinan kotak tisu dari limbah jerami. Contoh yang ketiga adalah kerajinan keranjang dari limbah kertas. Contoh yang kedua, kerajinan limbah anorganik. Contoh pertama,
adalah kerajinan tanaman anggur dari plastik kresek bekas. Contoh yang kedua adalah kerajinan boneka dari kain perca. Selanjutnya adalah kemasan produk kerajinan bahan lunak. Kemasan adalah sebagai bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Hasil dari produk limbah lunak yang telah jadi selanjutnya bisa diberi kemasan. Lalu, apa tujuan, manfaat, dan jenis-jenis dari kemasan? Tujuan kemasan yang pertama, kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Yang kedua, kemasan melindungi produk dalam perjalanan ke konsumen. Yang ketiga, kemasan dapat mendukung program pemasaran. Yang keempat, kemasan adalah salah satu cara meningkatkan laba perusahaan. Manfaat kemasan yang pertama adalah produk yang dikemas akan terlihat lebih higienis, menarik, bersih, dan tahan terhadap kerusakan dari luar. Yang kedua, kemasan dapat membedakan dari produk satu dan produk yang lainnya. Yang ketiga, kemasan dapat menarik dan memikat konsumen. Yang keempat, dapat meningkatkan nilai jual produk. Jenis-jenis kemasan. Yang pertama, kemasan dari plastik. Yang kedua, kemasan dari kertas. Dan yang ketiga, kemasan dari kayu. Demikian materi ajar pada kali ini. Selamat berjumpa di materi ajar selanjutnya. Tetap di rumah, belajar di rumah, tetap sehat, jaga kesehatan diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.